Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan di sini ada Yultonic dengan NIM 2010601015, kemudian ada Hasanuddin Anggisha Putra dengan NIM 2010601018, kemudian ada Mutia Dwi Cahyani dengan NIM 2010601020, kemudian ada Sri Utami dengan NIM 2010601021, dan ada saya sendiri, Yofi Aulia Ahmad, dengan NIM 201060101030. Di sini kami ingin memaparkan materi apa yang telah disampaikan oleh dosen kami. Ini mengenai materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Mas Hasanuddin Anggisha Putra. Pada Mas Hasan, kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mas Yofi. Jadi untuk rangkuman teori pertama itu ada di teori 2 tentang teori dan metode pengambilan keputusan. Bisa di next slide, Mbak. Jadi untuk teori pengambilan keputusan yang memiliki definisi yaitu merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Hal ini digunakan secara luas bukan saja di dalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tetapi juga bisa digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di dalam teori pengambilan keputusan itu ada 2 yang terdapat. Yang pertama ada problem solving dan juga ada decision making. Untuk problem solving sendiri memiliki pengertian adalah proses mengidentifikasian perbedaan antara keadaan aktual dan yang diinginkan, dan kemudian mengambil tindakan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Dan untuk decision making adalah pengambilan keputusan yang merupakan suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih, yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Bisa di next slide, Mbak. Oke, jadi adapun elemen-elemen keputusannya itu, yang pertama ada kepastian atau certainty, yang dimana memiliki pengertian itu adalah informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Dan kedua ada risiko atau risk, itu harus memiliki informasi untuk pengambilan keputusan yang tidak sempurna dan probabilitas atas suatu kejadian. Kemudian ada ketidakpastian atau uncertainty, itu merupakan suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian yang tidak ada. Kemudian ada konflik, itu merupakan keputusan di mana terdapat lebih atau dari 2 kepentingan. Ya, dari sana dimakan dapat. Kemudian bisa di next slide. Satu orang 3. Jenis-jenis keputusan. Di jenis-jenis keputusan sendiri itu yang pertama terdapat keputusan terstruktur, yang dimana memiliki sifatnya berulang dan rutin, kemudian melibatkan prosedur yang jelas dan menanganinya itu sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Kemudian ada keputusan tidak terstruktur, yang dimana pengambilan keputusannya itu harus memberi penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalah. Kemudian ada setiap keputusan baru, penting dan tidak rugi, dan tidak ada prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilan keputusannya. Kemudian yang ketiga, ada keputusan semi terstruktur, yang dimana memiliki syaratnya itu yaitu sebagian masalahnya memiliki jawaban yang tersedia, yang jelas tersedia, dan terdapat prosedur yang disetujui bersama. Untuk aktivitas dalam proses pengambilan keputusan, menurut Simon pada tahun 1960, beliau memperkenalkan 4 aktivitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelijensi, yaitu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan permasalahan. Terus ada desain, yaitu tahap rancangan solusi dalam bentuk alternatif pemikiran masalah. Kemudian ada choice, yaitu tahap pemilih dari solusi dari alternatif yang disediakan. Kemudian yang terakhir ada implementation, yaitu tahap pelaksanaan keputusan dan melaporkan hasilnya.
Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Pak. Baik, saya lanjutkan. Pendekatan dalam kedua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif itu mendasarkan keputusan pada penelitian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Kemudian pendekatan kualitatif yaitu mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yaitu mendefinisikan masalah, kemudian membuat solusi, kemudian menguji solusi, menganalisis hasil, lalu mengimplementasikan hasil. Untuk gaya pengambilan keputusan, yang pertama yaitu rasional, ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Kemudian yang kedua, intuitif, ditandai dengan ketergantungan pada pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk memutuskan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga, dependent, menolak tanggung jawab atas pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain, umumnya figur otoritas. Kemudian yang keempat, indecisiveness atau keraguan, yaitu kecenderungan menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Kemudian ada beberapa model dalam pengambilan keputusan menurut Turpin and Marais tahun 2004. Atau the rational model, kemudian proses pengambilan keputusan yang rasional terdiri dari beberapa langkah, kemudian intelligence menemukan kesempatan untuk membuat keputusan, kemudian desain menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan jalur-jalur untuk melakukan tindakan. Kemudian choice, memilih jalur tertentu untuk melakukan tindakan dari alternatif yang tersedia. Kemudian review, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Di dalam rasionalitas yang sempurna atau klasik, metode analisis keputusan digunakan untuk manfaat pada setiap pilihan selama fase pemilihan dengan menggunakan nilai numerik. Yang pertama, the model of bounded rationality atau model rasional yang terbatas. Kemudian yang kedua, the instrumentalist view. Yang ketiga, the organizational procedures view. Yang keempat, the political view. Yang kelima, Kirchberg-Scan model. 6, the individual difference perspective. Kemudian yang ketujuh adalah naturalistic decision making. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Yu. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat yaitu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama yaitu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau penyimpangan jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Yang terakhir yaitu tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan simple yang jumlahnya sedikit yaitu besar dari 30. Selanjutnya yaitu ada teori 3 yaitu masalah dan keputusan. Di sini ada topik penelitian. Topik penelitian adalah kerangka besar dari sebuah masalah yang akan diteliti. Dari topik penelitian ini, kemudian dijabarkan permasalahan yang akan diteliti, dan kemudian dikerucutkan dalam sebuah rumusan masalah penelitian. Selanjutnya ada masalah penelitian. Masalah penelitian adalah
sesuatu yang menarik untuk diteliti, sesuatu yang membutuhkan penjelasan, dan sesuatu yang menimbulkan keingintahuan peneliti. Masalah bisa berasal dari fenomena yang tidak biasa yang perlu dibuktikan. Misalnya, persepsi, respon, kebutuhan, keinginan, realitas, sikap, kepuasan, iklim komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan dalam menentukan topik, masalah, dan judul. Yang pertama yaitu ada pertimbangan objektif. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kondisi masalah itu sendiri, rumah, layak atau tidak layaknya suatu masalah diteliti yang didasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan. Yang kedua yaitu ada pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif ini adalah pertimbangan yang berdasarkan kredibilitas peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Selanjutnya yaitu ada permasalahan peneliti. Yang pertama yaitu masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian dilakukan. Yang kedua, permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian. Yang ketiga yaitu latar belakang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu ada pemilihan topik. Yang pertama yaitu dari pengalaman pribadi. Yang kedua, masalah di media massa. Ketiga, lapangan dan perbandingannya dengan teori. Yang keempat, kebutuhan memecahkan masalah. Yang kelima, peluang. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, tipe masalah. Yang pertama, masalah-masalah yang ada saat ini di suatu lingkungan organisasi yang memerlukan solusi. Yang kedua, area-area tertentu dalam suatu organisasi yang memerlukan solusi. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan penelitian untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Yang ketiga, pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban empiris. Kriteria masalah. Bidang masalah dan topik yang menarik mempunyai signifikan secara teoritis atau praktis dan dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Selanjutnya, jenis-jenis masalah dalam penelitian. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel satu, variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua, permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berada pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, kasual, hubungan interaktif, resiprokal, atau timbal balik. Memilih masalah atau pembatasan. Yang pertama, masalah tersebut layak atau tidaknya diteliti tergantung pada ada atau tidaknya sumbangan terhadap teori dan ada tidaknya teori yang relevan dengan itu atau ada tidaknya kegunaan untuk pemecahan masalah praktis. Yang kedua, manageability, yaitu cukup dana, waktu, cukup alat, cukup bekal, kemampuan teoritis, dan cukup penguasaan metode yang diperlukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Yang pertama, permasalahan peneliti tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Rumusan masalah yang baik. Yang pertama, masalah harus fleksibel. Yang kedua, masalah harus jelas. Yang ketiga, masalah harus signifikan. Yang terakhir, masalah bersifat etis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yofi.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ini linear programming. Selanjutnya, Pak. Ini programasi linear, metode programan linear pertama kali ditemukan oleh ahli statistika dari Amerika Serikat yang bernama Profesor George Danzig atau Father of the Linear Programming. Linear Programming, programa linear. Pengertian kedua merupakan pendekatan pemecahan masalah yang dikembangkan untuk pengambilan keputusan menggunakan simbol-simbol matematis untuk mencapai tujuan yang optimum atau laba yang maksimal, penjualan biaya dan kerugian. Kemudian selanjutnya, Mbak, next. Karakteristik linear programming, yakni yang pertama ialah variabel yang terlibat masalah tidak negatif. Kemudian tujuan yang dicapai maksimumkan penerimaan atau laba atau meminimumkan biaya. Yang ketiga, aturan operasi menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang disebut pembatas atau kendala. Tahapan linear programming dalam menentukan pendapatan, ini ada yang pertama ialah menentukan variabel keputusan, yang kedua membentuk fungsi tujuan, yang ketiga menentukan kendala atau pembatas. Kemudian transportation analysis, sistem analisis. Model transportasi, persoalan transportasi mencakup masalah pendistribusian suatu komoditas dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan, demand yang ditunjukkan untuk meminimalkan terjadinya ongkos pengangkutan. Di sini adalah model transportasi, yakni yang nomor 1 ini metode Northwest Corner. Dengan metode ini, suatu alokasi awal ditetapkan pada sel pojok kiri atas tabel. Jumlah yang dialokasikan adalah jumlah yang paling minimal. Langkah-langkah metode NWC yakni dialokasikan sebanyak mungkin ke sel pojok kiri atas disesuaikan dengan batasan demand dan supply. Kemudian alokasi sebanyak mungkin ke sel berikutnya yang berdekatan. Kemudian ulangi langkah kedua sampai kebutuhan itu terpenuhi. Nomor 2 ada metode least cost. Dasar pemikiran dari metode least cost adalah mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya minimum, merupakan suatu solusi awal yang lebih baik dibandingkan dengan hasil dari metode NWC ini. Kemudian ketiga ada metode VAM, yakni langkah-langkah metode Vogel. Yakni yang pertama adalah susun data ke dalam tabel alokasi, kedua cari indeks tiap-tiap baris dan tiap-tiap kolom, kemudian ketiga pilih baris atau kolom yang indeksnya terbesar, 4 alokasikan data ke segi 4 pada baris atau kolom yang dipilih yang mempunyai biaya transportasi kecil, 5 memperbaiki indeks, dan yang keenam adalah melanjutkan alokasi. Next. Baik, demikian atas beberapa materi yang telah kelompok kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih. Dan atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.